Sementara Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, setuju akan rencana mewajibkan penumpang KRL dan dari Bekasi menuju ke Jakarta menunjukkan surat tugas saat melakukan perjalanan. Dan meski demikian, Rahmat Effendi mengaku masih menunggu regulasi dan juga mekanisme dari DKI Jakarta untuk penerapannya di lapangan. Jadi Pak Gubernur DKI meminta jika mau masuk atau nanti pada saat aturan itu ditetapkan di DKI, jadi ada surat pengantar. Misal pekerja, kartu pekerja, ya, sehingga nanti itu terkontrol. Kita juga setuju itu. Kita lihat, kita tunggu DKI. Ya, kalau DKI jelas, ini kita ambil sampel, kita ikut. Ya, karena kan pusatnya di DKI. Saudara, bagaimana rencana penerapan peraturan membawa surat tugas bagi penumpang kereta? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang akan melaporkan langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Putu. Terkait dengan 5 kepala daerah yang sudah sepakat untuk mewajibkan penumpang KRL membawa surat tugas dari perusahaan, bagaimana dengan pemerintah DKI Jakarta? Apakah sudah mempersiapkan regulasinya saat ini? Iya, selamat pagi Nilu dan juga saudara. Hingga saat ini informasi yang kami peroleh memang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini masih mencoba menyusun dan mempertimbangkan apa saja kira-kira syarat dan juga sanksi yang akan diberikan. Berbicara soal syarat, kami sempat menghimpun informasi begitu dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa nantinya terkait dengan surat keterangan kerja yang harus dibawa oleh para pengguna KRL untuk kemudian bisa berpindah dari satu titik menuju titik yang lain, ini nantinya akan terverifikasi atau harus terverifikasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi artinya nanti baik itu dari perusahaan kemudian dari masyarakat ini harus kemudian mengikuti pendataan dan juga pendaftaran ulang sehingga nanti surat yang dikeluarkan ini tidak hanya semata-mata surat yang kemudian bisa dikeluarkan oleh perusahaan apapun. Karena kalau kita kalau kita mengacu pada satu peraturan di PSBB atau penerapan sosial berskala besar, ini memang ada 8 sektor yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi. Di antaranya adalah sektor komunikasi, kemudian juga ada sektor pangan, energi, dan juga terutama kesehatan. Nah, sektor-sektor inilah nanti yang kemudian akan coba dihimpun datanya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan secara resmi nanti surat tersebut akan dikeluarkan dari perusahaan menuju maksud kami untuk para penumpang atau para pekerjanya begitu dari perusahaan masing-masing. Nah, ini yang kemudian dikaji seperti apa mekanismenya karena juga masa PSBB ini akan berakhir pada tanggal 22 Mei. Diharapkan nantinya mekanisme ini bisa rampung sebelum PSBB ini selesai dilakukan, kemudian juga bisa dikoordinasikan dengan daerah-daerah penyangga. Berbicara soal sanksi, memang kemarin yang sempat dibicarakan dalam rapat virtual yang dilakukan oleh para pimpinan daerah terkait pada tanggal 8 Mei 2020 ini memang sanksinya beragam. Ada yang mengajukan sanksinya berupa teguran persuasif, namun ada juga yang meminta untuk ditindak tegas, artinya nanti penumpang tanpa surat ini harus langsung dibawa atau diminta untuk kembali ke rumah atau ke tujuan sebelumnya karena tidak diperbolehkan masuk atau menggunakan fasilitas kereta rel listrik. Nilo. Ya, Putu, kalau 5 kabupaten atau 5 kota, 5 kepala daerah ini menyatakan sudah kesiapannya, sementara pemerintah DKI Jakarta masih belum juga menyelesaikan ini, apa sebenarnya yang menjadi kendala dan kapan ditargetkan ini selesai? Karena masa PSBB DKI Jakarta juga waktunya sudah semakin dekat untuk berakhir. Ya, Nilu sampai saat ini sekali lagi saya tekankan bahwa memang belum bisa dipastikan kapan ini akan dimulai karena masih dalam proses menyusun regulasi. Tetapi kalau kita berkaca dari kemarin hasil rapat virtual yang dilakukan oleh para pimpinan daerah, tentu ini dicoba dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin supaya langsung bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat. Dan kalau kita berbicara soal kesiapan sendiri dari PT KCI ini memang sebagai operator ini tetap bersedia melakukan kebijakan tersebut, tetapi dengan catatan salah satunya adalah bagaimana razia ataupun pemeriksaan ini dilakukan di luar area stasiun supaya nantinya tidak menimbulkan adanya penumpukan penumpang di stasiun-stasiun tertentu yang kapasitasnya memang lebih sedikit daripada stasiun-stasiun lain seperti misalnya Manggarai ataupun Juanda yang punya kapasitas lebih besar, Nilu. Baik, masih terus dikaji terkait dengan kebijakan ini, tapi PT KCI sendiri menyatakan kesiapannya apabila memang hal ini akan diberlakukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda atas laporan Anda.